Baik, terima kasih banyak Mas Adi atas presentasi hasil sementaranya mengenai penelitiannya di mana secara nggak langsung kalau saya simpulkan berarti ekosistem dari IT untuk penanganan COVID ini belum terbentuk ya. Tetapi memang sudah ada titik-titik atau pihak-pihak yang juga sedang mengembangkan teknologi untuk membantu pemerintah dalam hal penanganan COVID ini. Baik, Iya. oke. Baik, buat Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan sekalian yang telah mengikuti, monggo apabila ada pertanyaan bisa mengklik ikon raise hand ataupun menuliskannya dalam chat apabila tidak bisa ke raise hand. Kami tunggu. Mungkin sambil menunggu Mas Adi, saya juga mau tanya nih, eee, bisa atau mungkin gini Mas, ekosistem itu belum terbangun karena dari social culture-nya bangsa kita di mana juga, banyak yang belum memahami atau juga gadget yang mereka miliki juga terbatas untuk storage issue-nya gitu. Mungkin nggak, Mas? Mhm. Nah, saya kira itu kendala umum. Jadi kalau kita lihat pengembangan aplikasi ini seringkali hanya berkacamata pada fitur yang ada di aplikasi tersebut, tapi melupakan bahwa tidak semua masyarakat punya akses terhadap internet, tidak semua masyarakat memiliki gadget yang cukup bagus untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang kebanyakan berat tadi. Mhm. Terus juga tidak semua HP punya kapasitas baterai yang memadai misalnya untuk menginstal Oh, aplikasi Peduli Lindungi yang boros baterai tadi, sehingga uh, ada kekurangan-kekurangan dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Tapi saya juga dari penelitian ini mhm. kami juga belum memproses pada tantangan apa yang sekarang belum terjembatani oleh COVID. Kami sementara hanya melakukan pemetaan apa yang sudah dilakukan, apa yang ada. Tapi kita belum melakukan pemetaan mengenai uh, apa yang belum di-address, belum dicakup oleh aplikasi atau website-website yang ada. Oke, benar. Berarti masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan ekosistem IT dalam penanganan COVID ini. Nah, di sini alhamdulillah udah ada Pak Guardian Sanjaya, Pak Gugu ya, yang sudah angkat tangan. Tolong Mas Ikram. Ya, Pak Gugu bisa mengklik ikon mic-nya Pak, supaya suaranya dapat terdengar. Ya, sudah Mbak. Makasih. Iya, silakan Pak. Bisa dengar ya suaranya ya. Ya, terdengar jelas. Oke. Ya, makasih Mas Intan. Presentasinya menarik karena ya ini mungkin metodologi penelitiannya lebih banyak desk review dulu ya di awal-awal ini ya. Iya, Jadi iya. melakukan mengidentifikasi beberapa apps yang ada di Android maupun yang ada di mana iOS untuk kemudian dilihat fitur-fiturnya apa dan fungsinya apa. Lalu Hmm, kemudian dari situ sebenarnya sudah ketahuan ya ada beberapa yang untuk case notification, case detection, terus hmm, kemudian untuk yang lain-lain ya supply chain dan iya. sebagainya. Nah, mungkin sayangnya mungkin ini ya salah satu kelemahannya itu adalah kita tidak bisa menganalisis aplikasi yang itu tidak aksesibel untuk umum, untuk personal. Kayak contoh umpamanya jejaringnya laboratorium yang untuk melakukan PCR yang ditunjuk oleh pemerintah, Hmm, mereka punya aplikasi untuk melaporkan secara online atau secara hmm, terintegrasi ya. hmm, Kemudian digunakan itu untuk pelaporan harian oleh gugus tugas ataupun untuk juru bicaranya Kemenkes. hmm, Kemudian di rumah sakit itu juga ada aplikasi melalui difasilitasi oleh Kemenkes, rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID itu melaporkan data individu kepada Kemenkes melalui aplikasi RS Online. Nah, itu nggak bisa aksesibel untuk publik hmm. ya, karena memang Untuk penggunanya itu publik. adalah yang sudah ditunjuk. Kemudian Hmm, beberapa fasilitas kesehatan primer itu melakukan pelaporan untuk kasus-kasus yang ODP ya, ODP, PDP itu yang diperiksa di mana di puskesmas itu ada mekanisme pelaporan juga, tapi itu tidak aksesibel untuk publik karena memang terbatas pada penyedia layanan kesehatannya. hmm. Nah, memang ini yang mungkin perlu juga dieksplor lagi ya mekanismenya bukan mekanisme ya, tapi ini aplikasi-aplikasi yang kemudian dipakai untuk kaitannya untuk case detection tadi, untuk yang ke arah Hmm. surveillance.
Saya nggak tahu apakah teman-teman di surveillance itu di mana di kayak ya UGM kan diminta untuk surveillance-nya untuk DIY ya. Kan ada Pak Doni, terus Mbak Citra, terus ada siapa lagi itu yang membantu untuk melakukan penyelidikan epidemiologi ya. Jadi penyelidikan epidemiologi atau contact tracing. Nah, saya nggak tahu apakah ada aplikasi atau tidak. Sepertinya ada gitu yang untuk melakukan contact tracing. Cuman saya nggak ngerti apakah ini juga aksesibel untuk publik atau tidak. Nampaknya tidak gitu. Sehingga mungkin ini kalau kita lihat dari situasi pandemi ini ya justru malah yang apa ya, yang core-nya itu adalah yang surveillance ya. Dibuat oleh pemerintah. Jadi sistem surveillance mulai dari case detection sampai kemudian dia diolah, dianalisis, divisualisasikan, lalu kemudian dipakai untuk decision making bagi pengambil keputusan. Nah, decision making-nya bisa macam-macam ya, bisa untuk mungkin menyediakan regen untuk PCR umpamanya, atau menyediakan mengalokasikan rumah sakit untuk menyiapkan bangsal-bangsal untuk yang COVID dan sebagainya. Jadi ada banyak. Nah, mungkin ini yang sebenarnya core-nya itu adalah surveillance-nya, tetapi yang lain-lain itu kayak self-screening, terus kemudian sebenarnya self-screening itu masuk di dalam case detection ya, cuman self-screening itu karena ini dilakukan secara mandiri ya mungkin belum dipertimbangkan sebagai data yang valid ya, karena bisa saja dia kalau saya sebagai orang umum ya, karena saking takutnya saya dengan COVID, maka batuk sedikit saya sudah bilang bahwa melebihi saya sudah batuk sekian minggu gitu kan. Jadi ada lemahnya juga. Mungkin ini ya, saya nggak tahu. Nanti barangkali dianalisis dalam penelitian ini bisa muncul juga, siapa tahu ya. Saya nggak tahu juga ya nanti penelitiannya. Nah, hal-hal itu yang barangkali ya coba dieksplor. Saya nggak tahu ya, mungkin eksplornya itu adalah ke teman-teman ke vaskes yang ditunjuk oleh pemerintah. Kan ada tuh yang vaskes yang ada pergubnya, itu ada beberapa vaskes yang diminta untuk menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID. Nah, itu mungkin bisa kita interview tuh teman-teman yang mengelola sistem, apakah mereka mengirimkan datanya dari mana, mungkin bisa di tracing dari sana untuk mengetahui sistem-sistem tadi yang tidak bisa diakses oleh kita sebagai publik ya. Kalau yang Android tadi kan kita bisa langsung download aja, terus kemudian lihat fitur-fiturnya kan kelihatan. Tapi kalau yang lain-lain kan enggak ya. Dan yang tadi yang melaporkan data individu apa. Nah, kemudian yang berikutnya yang ini kalau saya tuh karena saking banyaknya aplikasi itu kita mikirnya aplikasi dipakai atau enggak ya gitu. Jadi sebenarnya ya di situ kan ada nyebutin bahwa sudah di-download sekian puluh ribu orang atau 100.000 orang, tapi ya apa ya dipakai gitu. Terus kemudian dipakainya itu tujuannya untuk apa dan dampaknya itu sudah ada dampaknya belum untuk penanganan COVID umpamanya gitu ya, sampai ke outcome-nya ya mungkin ya atau agak susah juga sebenarnya untuk melihat sampai ke outcome ya. Ya sebagai masukan barangkali saya ya nambahkan usernya Mas. Jadi penggunanya itu siapa? Karena nanti kelihatan bahwa kalau yang kayak publik tadi ya penggunanya masyarakat publik ya dia aksesibel gitu. Tapi kalau yang nanti yang kayak di vaskes itu penggunanya adalah hanya teman-teman yang di vaskes itu ya nggak aksesibel dan mungkin akan sulit juga untuk mengidentifikasi tujuannya apa, sudah dipakai sampai sejauh mana, itu akan susah gitu. Ya mungkin itu Mas Insan dan Bapak Ibu komentar sedikit tentang penelitian ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Gugu atas komentarnya juga masukannya. Mungkin langsung aja Mas Adi untuk dapat menanggapi. Ya, terima kasih banyak Mas Gugu masukannya. Ini juga jadi upaya kami juga untuk mendapatkan informasi-informasi untuk data yang tidak aksesibel terhadap publik. Jadi kami sudah ada jadwal wawancara juga dalam minggu depan dengan beberapa rumah sakit terkait dengan penggunaan sistem informasi di rumah sakit. Untuk Jogja sendiri, untuk surveillance, kami sudah wawancara
Kepala Dinas Kominfo DIY, Pak Roni. Jadi ada 2 sistem yang saat ini digunakan untuk 2 sistem utama yang non rumah sakit ya, rumah sakit ada punya beberapa sistem sendiri yang dibuat Kemenkes. Tapi kalau untuk Jogja, dari Pemprov Jogja ada 2 aplikasi utama. Yang pertama ada CMS, yaitu Corona Monitoring System. Itu untuk surveillance. Jadi di situ ada data by name by address, jadi per orang, per individu, tinggalnya di mana, terus dirawat di rumah sakit mana, kapan masuk rumah sakitnya, usianya berapa, dan lain sebagainya ada di sistem surveillance itu semua. Jadi kami mungkin cuma bisa mendapatkan data orang kedua, jadi menggambarkan tentang fitur-fitur yang ada, tapi karena sifat informasinya sensitif, karena ada data orang per orang di situ, kami agak kesulitan untuk bisa melihat sendiri interface aplikasinya seperti apa, terus dia secara lengkap kendala-kendala dalam aplikasinya apa. Tapi kami coba gali, tapi sementara kami sudah bisa memberikan informasi tentang kapabilitas atau fitur yang dimiliki oleh CMS. Dan satu lagi namanya DSS, Decision Support System. Ini sebenarnya tidak cuma terkait corona, tapi untuk corona ada informasi tentang nakes, misalnya tentang ketersediaan logistik, atau tentang misalnya ada daerah yang rawan COVID, terus misalnya ada decision di situ untuk daerah tersebut, misalnya penyemprotan disinfektan atau segala macam, semuanya udah di cover di decision support system. Nah ini juga kembali lagi kendala karena keterbatasan akses, kami juga tidak bisa melihat extensnya seberapa jauh sih decision support system ini dan bagian mana yang menarik untuk diceritakan. Nah, ini kami akan coba follow up lagi masukannya Mas Gugu, yang mana bagus sekali. Lalu tadi Mas Gugu juga menyinggung kaitannya sama dengan self screening yang tidak valid. Ya, beberapa aplikasi sudah melakukan perujukan. Jadi ketika kita selesai self screening terus diduga memiliki COVID, seseorang sudah akan langsung di-link untuk konsultasi dengan dokter atau diminta untuk datang ke rumah sakit ini dengan faktor risiko ini. Ini sebenarnya tidak masalah dalam kasus yang false positif ya, jadi merasa punya COVID, tapi ternyata ketika dirujuk tidak punya COVID, screening mandiri tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau screening mandiri tidak terlalu memadai untuk melihat true negatif. Jadi orang-orang yang mungkin true positif, jadi orang yang false negatif dari screening mandiri ternyata negatif, tapi ternyata memiliki COVID yang gejalanya ringan, tapi tidak terdeteksi di situ sebagai orang yang memiliki potensi COVID. Nah ini area yang agak tricky dan butuh lebih. Tapi di luar itu beberapa aplikasi memang self screeningnya tidak hanya sebatas self screening aja sudah selesai, tapi tidak memberikan rujukan. Nah itu yang harus dievaluasi. Lalu untuk melihat aplikasi itu dipakai atau tidak, sudah dipakai atau belum, ini mungkin butuh survei yang sifatnya skala besar. Tapi kami studi ini tidak hanya untuk memetakan secara deskriptif, tapi juga melakukan wawancara. Sementara kami ingin mencoba untuk melakukan wawancara terhadap pengguna user, jauh ini bagaimana penggunaannya, dipakai atau tidak, ataukah ketika sudah diinstal terus di-uninstall, itu kan jumlah downloadnya tetap sama di Play Store. Jadi angka 1 juta tadi misalnya untuk dilindungi, setelah tahu aplikasinya boros baterai, orang akan uninstall, terus tetap aja angkanya di situ 1 juta, walaupun pengguna realnya mungkin nggak sampai 1 juta. Nah, terus mengukur tentang dampak aplikasi tersebut. Jadi, nah untuk dampak aplikasi yang sifatnya publik, sekali lagi agak susah dilakukan tanpa survei, tapi kami akan mencoba melihat dampak untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya internal yang dibuat oleh Pemprov. Itu menurut kami lebih gampang diukur dampaknya, lebih gampang diketahui apakah dia benar-benar membantu dalam penanganan COVID ataukah cuma sekedar aksesoris belaka.
begitu. Terus masukan Mas Gu tadi juga bagus banget. Ada kita mengidentifikasi penggunanya siapa, apakah penggunanya untuk publik atau kalau yang bukan publik, misalnya yang internal tadi digunakan oleh misalnya rumah sakit saja atau gugus tugas saja atau siapa, kita butuh lihat networknya juga. Itu masukan yang bagus sekali. Terima kasih banyak Mas Gugu atas pertanyaan dan masukan-masukannya. Ya, terima kasih. Pak Gugu ingin menanggapi lagi atau Pak Gugu cukup? Atau ada lagi Pak yang ingin ditambahkan? Ya, halo Pak Gugu cukup atau ada lagi Pak? Oke. Baik, mungkin Pak Gugu cukup. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kami persilahkan lagi. Dapat mengklik raise hand-nya atau mengkliknya di chat. Itu ada apa Mas? Ya mungkin oh ya dari Pak Puguh cukup, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Puguh. Nah mungkin sambil menunggu juga buat kawan-kawan yang lain, monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan juga untuk penelitian ini supaya hasilnya lebih baik lagi. Sambil menunggu mungkin saya coba tanya lagi ke rekan saya. Mas Adi, terkait penelitian yang lagi Mas Adi kerjakan ini, apakah 4 komponen kunci yang tadi dibahas di awal itu sudah mampu terpenuhi semua atau bagaimana Mas dengan 4S tadi itu ya, kalau nggak salah ada staff, system, structure. Terima kasih Mbak Tari pertanyaannya. Jadi kita dari segi 4S tadi mungkin beberapa masih perlu informasi tambahan, terutama tadi yang seperti disebut Mas Gugu adalah sistem-sistem yang dibuat untuk membantu rumah sakit, jadi untuk perujukan pendataan pasien dan lain sebagainya. Itu kami masih butuh beberapa sesi wawancara lagi untuk mendapatkan informasi utuhnya. Jadi kalau dibilang dari 4S tadi, kita masih punya hambatan untuk identifikasi lebih lanjut mengenai sistem dan structure, staff juga. Jadi beberapa elemen yang kaitannya dengan manajerial internal masih akan kami coba dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Jadi ada wawancara dengan beberapa rumah sakit dan dinas-dinas terkait. Tapi kami coba dulu dari yang lebih mudah, relatif lebih mudah untuk digali, yaitu yang sifatnya untuk publik, jadi pemantauan publik dan logistik yang sifatnya publik juga, yang bukan berada dalam intrasistem. Nah, untuk mencapai 4S tadi ya memang dibutuhkan lagi penggalian untuk aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Itu Mas. Ya, terima kasih Mas Adi. Monggo Bapak Ibu masih kami beri kesempatan lagi apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Mungkin sambil kalau misalnya ini Mas tadi dituliskan kan dari hasil penelitian sementara itu data dari pemerintah itu tidak bisa diakses ya. Nah itu nanti itu gimana Mas? Sebenarnya bisa diakses Mbak Tari. Jadi kalau diakses dalam bentuk data-data harian. Jadi kebanyakan beberapa website dari pantauan terakhir, misalnya dari Jakarta atau dari Jogja, adalah pantauan harian jumlah kasusnya. Di Jogja, datanya adalah data harian. Jadi tiap hari kita diberikan infografis dan ada peta juga, pemetaan tentang daerah-daerah kasusnya berapa jumlahnya dan segala macam. Tapi pertama tidak ada pemantauan yang sifatnya time series. Jadi kita tidak tahu pergerakan pertumbuhan jumlah kasus dan kematian itu per hari berapa di website di DIY yang saya pantau. Sehingga kita harus melakukan pencatatan tiap hari untuk tahu jumlah kasus hari ini berapa, jumlah kasus hari ini berapa. Itu pertama. Kedua adalah data-data sudah tersedia dalam bentuk entah infografis ataupun dalam bentuk peta ataupun dalam bentuk grafik, tapi tidak dalam bentuk Excel misalnya atau dalam bentuk CSV, ya yang mana
Mungkin kalau dalam bentuk grafik seperti itu untuk publik sebenarnya tidak masalah. Tapi untuk pengguna-pengguna yang peneliti seperti peneliti epidemiologi atau peneliti seperti saya sendiri, peneliti untuk kebijakan kesehatan, itu tidak cukup membantu karena kami harus melakukan pencatatan manual tiap hari untuk men-track jumlah kasus di tiap kabupaten, tiap kecamatan berapa dan detailnya seperti apa. Terus kita juga tidak tahu apakah kasus-kasus misalnya orang-orang yang berusia lanjut itu dari kabupaten mana. Jadi kita lihat di grafik juga ada piramida usia ya. Jadi yang berusia 65 tahun berapa, yang usia 40 tahun berapa, tapi tidak dikelompokkan misalnya berdasarkan kabupaten kotanya, gambaran di provinsi DIY secara umum. Nah, itu juga data-data yang sifatnya lebih detail kayak gitu, itu tidak di-share oleh pemerintah sehingga menghambat aktivitas dari peneliti dari universitas-universitas ataupun dari non-universitas untuk memberikan masukan atau sumbangan. Kalau misalnya ada universitas yang ingin melakukan modeling juga datanya kalau hanya bergantung dari informasi yang tersedia di website itu tidak memadai. Nah, saya kira itu ada kelemahan itu. Terus yang ketiga adalah ada kasus ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi itu kasus di DIY sekitar bulan lalu. Kasusnya tercatat di pemerintah pusat lebih banyak daripada yang tercatat di pemerintah provinsi. Terus 2 hari setelahnya yang dari pemerintah pusat datanya dikoreksi sehingga seperti ada penurunan kasus, penurunan 2 atau 3 kasus. Tapi sebenarnya bukan karena penurunan kasus tapi karena koreksi data. Dan informasi itu juga tidak transfer, tidak didisklaimkan atau tidak dijabarkan secara jelas, sehingga ketika orang melakukan pencatatan tracking harian seperti itu, dia akan tercatat sebagai penurunan kasus, bukan adanya koreksi. Nah, itu kan akan misleading juga di hasil analisis. Gitu. Jadi itu dan ya itu saya kira Mbak Tari. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi. Sebenarnya belum ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Saya deh mungkin yang terakhir ini, kalau misalnya saya mungkin ya awam terhadap aplikasi-aplikasi yang tadi Mas Adi sebutkan. Kiranya ada nggak Mas rekomendasi aplikasi mana sih yang sebaiknya kita pilih untuk ngebantu kita juga dan juga mengetahui gitu untuk tracking atau apa gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lihat dengan PSBB yang masih belum optimal ini, kiranya supaya ekosistem IT ini bisa membantu kemungkinan misalnya nanti ada gelombang berikutnya, itu seperti apa Mas? Harus seperti apa untuk ekosistem IT itu sendiri? Saya kira di sekarang yang pertama paling vital adalah kontak tracing. Jadi pemantauan kita sudah kemana aja, sudah kontak kemana saja. Itu penting, terutama ketika sudah tidak PSBB nggak optimal, di mana orang-orang banyak melakukan aktivitas di luar. Kita akan kerepotan ketika nanti muncul suatu kasus yang kita tidak ketahui sumbernya dari mana. Jadi misalnya Bapak Anto ngidap COVID, selama ini kan selalu ketahuan riwayat kontaknya misalnya dari Jakarta atau dari Sulawesi, itu dipublish oleh Pemprov DIY biasanya misalnya dari kunjungan keluar daerah, kebanyakan terpantau. Tapi ketika ada orang yang tidak terpantau dan berada pada kondisi parah sehingga tidak bisa diwawancara, kita tidak tahu kontaknya di mana saja. Jadi pertama kontak tracing itu vital. Kedua, terus untuk tadi pertanyaan Mbak Tari, aplikasi apa yang butuh kita install ya? Saya kira bergantung ke masing-masing orang, tapi saya kira butuh diwajibkan minimal 1 aplikasi kontak tracing untuk kita install semua. Nah, sementara ini, walaupun himbauan dari pemerintah dan install Peduli Lindungi, saya kira juga tidak semua orang berkenan ketika HP-nya diinstal aplikasi yang boros baterai.
karena dia selalu aktif selama HP itu menyala. Tapi mungkin bisa install aplikasi lain sehingga ketika yang sifatnya kontak tracing, sehingga ketika Bapak Ibu diketahui mengidap COVID, Bapak Ibu bisa petugas kesehatan bisa langsung memantau dari aplikasi yang digunakan untuk kontak tracing. Itu saya kira terus kalau Bapak Ibu ternyata memiliki penyakit-penyakit kronis atau penyakit bawaan, saya kira penting untuk menginstall salah satu aplikasi telemedicine untuk bisa melakukan konsultasi dokter secara cepat sehingga meminimalisir keharusan untuk bepergian ke rumah sakit, di mana rawan bagi seseorang untuk tertular COVID. Karena kalau misalnya tenaga kesehatan sudah dilengkapi APD, tapi pengunjung kan datang dengan kelengkapannya sendiri-sendiri. Jadi kita mungkin hanya bermodal masker saja, di mana kita masuk ke dalam wilayah yang rawan terjadi penularan. Sehingga saya kira telemedicine sangat vital perannya di sini. Lalu ketiga, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki keinginan untuk berdonasi, untuk membantu warga atau membantu panti asuhan atau membantu panti disabilitas, bisa coba akses. Ini sementara cuma DKI Jakarta dan DKI Jakarta dari KSBB tadi, itu sudah sangat jelas prosedurnya. Kalau di Jogja mungkin bisa dari Sonjo, mungkin bisa kontak yang ada di websitenya tersebut, bagaimana prosedur untuk saya memberikan bantuan dan sebagainya, nanti akan dibantu untuk penyalurannya. Saya kira 3 poin itu yang penting di era-era seperti sekarang. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi. Sepertinya juga masih belum ada yang ingin bertanya. Mungkin kita cukupkan saja ya Mas Adi ya. Ya. Ya, tapi ini di jadwal ada tanggal 1 Juli juga akan presentasi ya Mas Adi? Saya itu tanggal 1 Juli kebetulan akan kami jadwalkan ulang nanti karena kebetulan saya sendiri ada bentrok agenda lain. Nanti info selanjutnya akan dikabarkan lagi lewat berbagai kanalnya PKMK, dari WhatsApp maupun dari website. Oke, baik. Tapi kalau boleh dapat bocoran, Mas Adi, buat pertemuan selanjutnya itu nanti Mas Adi akan sampaikan apa, Mas? Sudah hasil atau gimana? Pertemuan terakhir saya harapkan sudah hasil final. Jadi kita coba mengakomodir dari Mas Gugu juga dari aplikasi-aplikasi yang sifatnya internal. Ini jadi poin utama yang ingin kami coba gali sampai ke hasil final. Lalu juga ada memasukkan hasil-hasil temuan-temuan kita ke dalam framework yang sudah dibuat. Jadi sehingga tidak hanya deskripsi saja, tapi juga bagaimana di aspek apa dari tantangan sistem kesehatan yang sudah teratasi dan aspek mana dari sistem kesehatan yang belum teratasi oleh teknologi-teknologi yang sudah ada. Gitu Mbak. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi apa yang telah Mas Adi sampaikan terkait hasil penelitian, juga yang nanti direncanakan akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya, di mana juga hasil penelitian ini akan lebih tajam membahas kekurangan atau tadi ekosistem ya, hambatan dalam pembentukan ekosistem IT ini. Nah, kami berharap untuk pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada siang hari ini, ada 31 partisipan, itu bisa mengikuti juga untuk pertemuan selanjutnya, dan kami sangat mengharapkan sekali, baik itu pertanyaan maupun pernyataan untuk sumbangsi bagi penelitian ini. Semoga harapan kami penelitian ini benar-benar dapat bermanfaat, tidak hanya kami PKMK, FKKMK UGM, tapi juga pemerintah dan khususnya bagi Bapak Ibu sekalian dan juga masyarakat pada umumnya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak Ibu sekalian tetap sehat. Kalau kemana-mana jangan lupa dipakai maskernya dan minggu depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi dan terima kasih Pak Guardian Sanjaya.